Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang 3 ulama sufi yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Simak video berikut ini. Ulama sufi adalah ulama yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf. Berikut adalah 3 ulama sufi yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Abuya Dimyati dikenal ulama dan guru tarekat yang alim dan wara. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimyati atau oleh kalangan santri Jawa akrab dipanggil Mbah Dim. Lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan H. Amin dan Haji Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Kepopuleran Mbah Dim setara dengan Abuya Bustomi, Cisantri, dan Kiai Munfasir, Cihomas. Mbah Dim adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika dia lebih ingin menyedikitkan, bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawaju ke hadratillah. Mbah Dim menekankan pada pentingnya ngaji dan belajar, yang itu sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim kepada para santri dan kiai adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain ataupun karena umur. Sebab, ngaji tidak dibatasi umur. Sampai-sampai, kata Mbah Dim, tarikah aing mah ngaji, yang artinya ngaji dan belajar adalah tarikahku. Mbah Dim tidak akan memulai salat dan ngaji, kecuali putera-puterinya, yang seluruhnya adalah seorang hafiz, hafal Al-Quran itu sudah berada rapi, berjajar di barisan, saf, salat. Jika belum dating, maka kentongan sebagai isyarat waktu salat pun dipukul lagi bertalu-talu. Sampai semua hadir, dan salat jamaah pun dimulai. Tanggal 3 Oktober tahun 2003 tepat hari Jumat dini hari Mbah Dim dipanggil oleh Allah SWT keharibaannya. Banten telah kehilangan sosok ulama harismatik dan tawadu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim adalah salah satu putra dari 4 putra Kiai Tamim Irsyad, seorang kiai asal Bangkalan Madura. Keempat putra Kiai Tamim itu ialah Muhammad Fadlil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan Madura. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya, Kiai Haji Tamim Irsyad ke Peterongan Jombang. Kiai Romli Tamim adalah seorang kiai yang sangat alim, sabar, wara, faqih, sufi murni, mursyid tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Di antara murid-murid beliau yang terkenal dan menjadi kiai besar ialah Kiai Haji Muhammad Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Muhammad Usman Ishak, Sawah Pulu Surabaya, Kiai Haji Son Haji, Kebumen, Kiai Haji Imron Hamzah, Sidoarjo. Beliau wafat di Rejoso pada tanggal 16 Ramadhan 1377 atau tanggal 6 April tahun 1958 M. Sebulan sebelum Kiai Romli meninggal, Darul Ulum sudah berduka dengan wafatnya Kiai Dahlan pada tanggal 16 Maret tahun 1958 di usia 57 tahun. Tak cukup di situ saja. Tahun 1961 Kiai Masum Kolil menyusul kakak dan pamannya keharibaan Allah. Dengan demikian tahun 1961 adalah akhir era kepemimpinan 3 serangkai Kiai Rejoso. Syekh Kiai Haji Musli Abdurrahman adalah ulama alamah yang pernah mengasuh Ponpes Futuhiyah Meranggen sejak tahun-tahun 1936 sampai tahun 1981 Masehi. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan dan membesarkan Ponpes Futuhiyah Meranggen berkat fadlol dan rahmat Allah hingga dapat melahirkan banyak kiai dan ulama yang terbesar di Jawa khususnya di Indonesia umumnya.
Dan beliau berjasa pula dalam menyebarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Jawa, Indonesia, hingga melahirkan banyak kiai dan guru mursyid Thariqah tersebut. Di samping berjasa sebagai salah seorang pendiri dan salah seorang rois Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabaroh di Indonesia yang dikenal sekarang dengan Jamiyah Ahli Thariqah Nadriyah itu, beliau juga ikut aktif mengembangkan dan membesarkan Jamiyah tersebut hingga akhir hayat pada tahun 1981 Masehi. Beliau wafat dan dimakamkan di Malamaka Al-Mukarromah di pemakaman yang kebetulan berdampingan dengan makam Sayyidatina Asma, binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A., dekat, di depan kompleks makam Sayyidatina Khadijah R.A., istri Rasulillah S.A.W. Jamaah Haji Indonesia dari Meranggen dan Demak banyak yang ziarah kepada beliau dengan bantuan mukimin setempat. Beliau wafat pada bulan Syawal 1981 Masehi.